Tapi kan kita ketahui bahwasanya banyak itu TV dan radio ini kan pemiliknya itu adalah berafiliasi dengan salah satu paslon nih. Apakah mereka menjaga netralitas atau memang ada keberpihakan itu? Yang penting bagi kami, lembaga penyiaran bersangkutan tetap memberikan porsi yang sama. Keberimbangan, netralitas. Itu kan memang awalnya kita lakukan karena melihat banyaknya iklan politik yang sudah tayang sebelum masa kampanye. Akhirnya kita berembuk nih 4 lembaga. Sempat memberikan teguran-teguran? Tidak memberikan, kita memberikan teguran lembaga penyiaran yang telah menggunakan frekuensinya untuk kepentingan pribadi pemilik TV dan kelompoknya. Kita memberikan sanksi kepada lembaga penyiarannya. Gus, tentang kemarin pakainya Ivan Gunawan nih, ini gimana? Apakah standar memang itu pakaiannya beliau itu melanggar banget atau bagaimana waktu itu? Selamat datang di SRON, Edi Sharing and Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya kedatangan seorang tamu yang istimewa, tokoh muda nasional yang telah aktif di Komisi Penyiaran Indonesia sejak tahun 2012. Pada tahun 2023, beliau terpilih sebagai Ketua KPI Pusat atau disebut Komisi Penyiaran Indonesia Pusat untuk masa bakti hingga 2025. Apa sepak terjang beliau? Langsung saja kita ngobrol dengan Bapak Ubaidillah atau akrab disapa dengan Gus Ubaid. Selamat sore Gus Ubaid, apa kabar? Selamat sore. Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Baik. Ya, Gus Ubaid, saya dengar Gus suka berziarah ke tempat-tempat bersejarah. Tempat ziarah terakhir itu apa? Di mana? Ya, kalau soal ziarah karena itu bagian dari tradisi ya, kami terutama warga Nahdliyin. Jadi menziarahi makam-makam para aulia, para wali itu sering kami lakukan di hari-hari tertentu atau bahkan di saat saya kunjungan kemanapun ke daerah. Saya tanya orang di sana tokoh siapa yang dulu pernah berjasa bagi kemerdekaan atau yang lain. Ya kalau misalnya bisa dikunjungi saya akan kunjungi. Yang terakhir di mana? Yang terakhir ya di Jakarta sini ya, dekat di luar Batang sini, Habib Hussein. Oh iya. Ya Gus, ini kira-kira Pilpres kan barusan berakhir nih pada 14 Februari 2024. Ya. Kira-kira Gus melihat selaku KPI Pusat nih gimana netralitas dari lembaga penyiaran seperti TV dan radio ini? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa proses pemilu 2024, pemilu serentak ya, pemilihan presiden, pemilihan DPD, DPR RI, DPRD Provinsi Kabupaten Kota, yang kita lihat di layar kaca, yang menjadi kewenangan KPI adalah pengawasan di TV dan radio. Kita lihat memang perjalanannya dari semua tahapan yang menjadi pengawasan KPI sejauh ini memang berjalan dengan baik. Meskipun di beberapa tahapan juga ada hal-hal yang perlu harus kita sampaikan kepada lembaga penyiaran, baik TV maupun radio untuk dipatuhi secara regulasi. Gitu. Tapi kan kita ketahui bahwasanya banyak itu TV dan radio ini kan pemiliknya itu adalah berafiliasi dengan salah satu paslon nih. Apakah mereka menjaga netralitas atau memang ada keberpihakan itu? Ya, terkait keberpihakan media, yang penting bagi KPI adalah kita tidak bisa menafikan bahwa beberapa lembaga penyiaran itu pemiliknya berafiliasi dengan paslon tertentu, politik tertentu. Dan tentunya regulasi yang kita buat, kita sampaikan bahwa yang penting bagi kami, lembaga penyiaran bersangkutan tetap memberikan porsi yang sama. Keberimbangan, netralitas. Dan kami sampaikan bahwa regulasi ini harus dipatuhi siapapun pemilik lembaga penyiaran. Karena kita tidak bisa menafikan faktanya hari ini ada lembaga penyiaran yang secara pemiliknya memiliki afiliasi dengan politik tertentu. Pasti mereka akan menyiarkan lebih banyak porsinya buat paslon mereka itu biasanya. Ya, sejauh pemantauan kampanyenya kan? Ya. Terkait pemberitaan, penyiaran maupun iklan kampanye memang ada regulasi yang diatur. Selain regulasi melalui regulasi kepenyiaran, kita juga terkait pemilu ada regulasi terkait kepemiluan yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu. Dan dalam membuat aturan, memang KPI tidak berjalan sendiri terkait pengawasan pemilu, tapi kita ini ada gugus tugas yang melibatkan ada KPU, Bawaslu, dan Dewan Pers dalam rangka pengawasan pemilu 2024 agar benar-benar pemilu ini berjalan dengan baik
di layar kaca maupun di siaran radio. Karena bagi kami informasi yang berimbang baik terkait pelaksanaan pemilu itu sendiri dan kesempatan peserta pemilu di layar kaca, di radio juga diberikan kesempatan yang sama. Karena setiap regulasi apapun kita sampaikan ke lembaga penyiarannya dan juga kepada peserta pemilunya. Jadi sama-sama tahu ini peserta pemilu yang baik paslon maupun partai politik dan juga lembaga penyiarannya sama-sama tahu regulasi yang harus dipatuhi. Kemarin kalau salah memang dari 4 lembaga negara lembaga seperti KPU, Bawaslu, Dewan Pers sama KPI sendiri kan membuat surat keputusan bersama ya betul. Untuk mengawasi pelaksanaan pemilu itu. Nah, efektif nggak itu? Apakah memang hanya sekedar dibuat saja atau memang efektif bisa ngawasin pemilu yang berjalan dengan netral apa tidak itu? Ya, sejauh ini SKB yang kita sepakati bersama di 4 lembaga itu kan memang awalnya kita lakukan karena melihat banyaknya iklan politik yang sudah tayang sebelum masa kampanye. Akhirnya kita berembuk nih 4 lembaga. Sempat memberikan teguran-teguran? Tidak memberikan, kita memberikan teguran lembaga penyiaran yang telah menggunakan frekuensinya untuk kepentingan pribadi pemilik TV dan kelompoknya. Kita memberikan sanksi kepada lembaga penyiarannya karena nggak bisa itu dilakukan. Nah, terkait SKB ini kan berjalan di tengah-tengah proses iklan iklan sosialisasi itu dilakukan. Apa saja yang boleh dan tidak. Nah, akhirnya kita sepakati 4 lembaga bahwa di tanggal 21 Januari sampai 10 Februari saat ketika proses iklan di media massa dan media elektronik dilakukan, maka aturan harus dipatuhi. Misalnya kalau paslon peserta pemilu beriklan di lembaga penyiaran, maksimal spotnya adalah 10. 30 detik untuk di TV, 10 spot per spot 60 detik untuk di radio. Dan ini sudah kita, dan alhamdulillah lembaga penyiaran sudah mengikuti regulasi itu. Sempat terjadi pelanggaran nggak waktu itu? Mungkin kita dari pemantauan yang kami lakukan selama tanggal 21 Januari sampai 10 Februari, hitungan yang kami terima iklan yang sesuai dengan jumlah yang menjadi kesepakatan regulasi. Jadi tidak ada lebih. Jadi maksimal 10. Karena 10 itu hitungan seperti apa? Ini perlu kita sampaikan juga. Jadi misalnya ada paslon, dalam ini paslon capres-cawapres, ya maksimal 10. Di TV A, di TV B juga maksimal 10, di TV C 10. Begitu juga peserta pemilu. Ini yang kemarin jadi perdebatan adalah misalnya partai A, calegnya kan banyak. Apakah per caleg 10, partai enggak? Kita menerima informasi dari KPU selaku penyelenggara menyampaikan bahwa kalau partai dan caleg itu dihitung sama. Dianggap satu bagian? Misalnya partai A gitu ya, partai pisang dan calegnya, jadi ya 10 maksimal. Wah, itu kurang juga dong, kalau calegnya banyak kan nggak kebagian ya? Nah itu termasuk ini menjadi PR nanti ke depan. Ini kan hal-hal kayak gini kan untuk menjadi masukan ke depan regulasi yang harus dibuat oleh penyelenggara pemilu bahwa untuk memberi kesempatan yang sama bagi peserta. Misalnya ya mungkin partainya 1 tapi calegnya lebih dari 10, itu kan nggak kebagian. Calegnya dikit, calegnya banyak kan mungkin harus ada. Nah, ini menjadi catatan kami untuk ke depan agar nanti bagaimana pembuatan regulasi terkait kepemiluan, KPI juga dilibatkan dalam hal-hal kayak gini, bahwa seperti regulasi yang dibuat untuk 2024 itu kan berdasarkan pengalaman 2019, 2014. Nah, pengalaman 2024 ini bisa menjadi acuan, jadi semacam perbaikan regulasi perbaikan ke depan agar kesempatan yang sama diberikan kepada peserta pemilu, paslon untuk di pemilu-pemilu yang akan datang. Mungkin selain dari kesempatan atau porsi untuk iklannya para caleg, apalagi yang harus dijadikan bahan koreksi buat ke depan buat KPI? Ya, saya kira terkait kita kan pemilu ini tidak hanya soal menampilkan orang yang akan dipilih, tapi proses penyelenggaraan ini juga penting. Makanya kami sampaikan bahwa terkait pemilu itu masyarakat juga harus teredukasi banyak hal. Harus tahu visi misi dari calon, baik itu paslon, capres-wapres, dari caleg, tapi juga dari penyelenggara harus diberi kesempatan. Misalnya ketika sebenarnya sih caranya pindah nyoblos dari tempat kerja ke daerah. Lalu bagaimana kita tahu bahwa proses kemarin pemilu
ternyata banyak daerah beberapa daerah mengalami bencana. Betul. Apa harus dilakukan? Kan harus disampaikan. Apakah mereka harus tetap nyoblos di hari H atau boleh ada mundur. diundur? Nah, itu kan harus disampaikan sehingga masyarakat juga perlu diinformasikan. Lalu juga sejauh mana logistik pemilu sampai. Jangan sampai masyarakat sudah partisipasinya datang ke TPS di daerah manapun tiba-tiba ada yang logistiknya belum siap, kertas suaranya atau kotak suaranya. Nah, jadi edukasi tidak hanya soal siapa yang harus dipilih, tapi juga proses itu masyarakat juga harus tahu agar ini kan kesempatan warga dalam momen setiap 5 tahun menyampaikan aspirasi dan pilihannya harus diberikan kesempatan yang sama. Jangan sampai mereka misalnya hari ini kan pasti ya kemarin kalau kita lihat beberapa daerah misalnya di Jawa Tengah, di Dembang masih banjir. Nah itu bagaimana nasib mereka pemilih dan petugas juga kan yang jadi terdampak banjir kan tidak hanya pemilih, bahkan petugas KPPS tempatnya juga. Nah ini kan juga bahkan di Jakarta di hari H kemarin juga banyak yang banjir harus juga tertunda karena memang banjir dalam proses pemungutan suara gitu. Jadi itu koreksi ke depan sudah diperhitungkan. Jadi terus satu lagi ini Gus, tentang kemarin pakainya Ivan Gunawan nih, ini gimana? Apakah standar memang itu pakainya beliau itu melanggar banget atau bagaimana waktu itu? Terkait kasus itu sebenarnya gini Pak Edi, jadi KPI ini dalam mengawasi pengawasan TV maupun radio kan ada regulasinya. Kita gunakan namanya P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran, yang dibuat tahun 2012. Jadi semangat dari P3SPS sendiri itu adalah perlindungan anak perempuan dari informasi yang tidak sesuai. Menyimpang ya. Bagi kami sesuatu yang tidak pantas ditayangkan di lembaga penyiaran, itu juga perilaku-perilaku itu harus disesuaikan. Jadi bagi kami apa yang terjadi itu adalah kami KPI melakukan menjalankan regulasi tidak hanya melalui pemantauan langsung yang kita lakukan selama 24 jam di kantor, tapi kita juga menerima aduan dari publik. Jadi misalnya ada orang mengadu di KPI, maka itu harus direspon. Kita sampaikan gitu loh. Jadi proses terkait kemarin itu udah lama banyak pengaduan. Ini soal perilaku laki-laki ke perempuanan. Dalam konteks perlindungan anak, ini juga penting harus diselamatkan. Nanti banyak anak-anak yang meniru ya. Ya, konteksnya adalah jangan sampai apa yang ditayangkan itu ditiru. Sesuatu yang negatif itu dicontoh anak-anak itu pasti akan membuat ya dampak ke depannya. Tidak hanya soal itu, kekerasan maupun bahkan yang ditiru ada lagi soal tindak kejahatan juga. Ya, banyak juga saya lihat sekarang selain itu kan juga di istilahnya sinetron-sinetron juga yang mungkin ada nggak koreksi terhadap siaran mereka yang barangkali tidak mencerminkan moral terhadap orang tua itu bagaimana? Apakah diberi teguran juga? Dalam konteks pemberian sanksi misalnya tadi penampilan talent yang laki-laki perempuanan, KPI tidak sejak sebelum periode kami yang sekarang itu juga selalu mengingatkan karena kita juga tahun 2016 KPI sudah mengeluarkan surat edaran terkait tayangan itu harus dihindari karena berdampak bagi penonton terutama di anak-anak. Jadi itu kita sampaikan dan itu juga tidak hanya yang kemarin saja disanksi, sebelum-sebelumnya juga ada tayangan yang serupa itu juga diberikan sanksi oleh KPI. Dan kami ini kan meneruskan sesuatu yang sudah dilakukan sebelumnya bahwa regulasinya seperti itu dan kita juga dalam memberikan tidak langsung beri sanksi, kadang kita minta klarifikasi, benar nggak tayangan ini, apa yang salah di internal kalian. Bahkan kami juga ada proses ya komunikasi pembinaan. Sisi lain kami juga memberikan ada rutin setiap bulan itu sekolah P3SPS, itu regulasi. Jadi kita pesertanya siapa? Pesertanya dari lembaga penyiaran, di setiap mengirim utusan untuk menjadi peserta. Disitulah kita sampaikan ini regulasi terkait perlindungan kepentingan publik, tayangan anak, kekerasan, tayangan yang bermuatan pornografi, soal jurnalistik, kita sampaikan semua. Kenapa? Agar mereka ketika pulang ke masing-masing lembaga penyiaran itu bisa diterapkan. Betul. Dan ketika masih ada yang masih ragu bisa ditanyakan ketika perwakilan mereka menjadi peserta sekolah P3SPS. Jadi dalam memberikan sanksi KPI itu ya ada proses, tidak langsung tayangan langsung disanksi kan begitu. Tapi kalau memang sudah jelas
tidak perlu diskusi, ya sudah kita berikan sanksi kalau sudah batal. Tapi dalam proses semua yang kami beri sanksi itu ada prosesnya, tidak langsung sanksi. Kita perlu klarifikasi kalau memang masih, dan kalaupun misalnya ada tayangan yang masih menjadi perdebatan dari segi regulasi itu masih sumir gitu, abu-abu, misalnya soal keagamaan, misalnya soal isu agama, kita pasti minta mendatangkan dari para ahli dari agama sesuai agama masing-masing. Apakah ini benar begini? Tapi kalau memang sudah jelas di aturan, kita sudah sampaikan melalui sekolah P3SPS, melalui edaran, maka ya KPI akan memberikan langsung tindakan sesuai dengan pasal atau regulasi mana yang pelanggaran apa yang dilakukan akan disanksi ya. Begitu. Ya. Nah memang ini kan masalahnya juga kadang masalahnya tren nih. Pakaian yang dari luar negeri kan banyak tren. Oh mungkin yang dulunya dipakaiannya oleh perempuan sekarang dipakai laki-laki. Nah ini gimana caranya KPI bisa membatasi, karena sekarang orang nggak melihat hanya dari TV nih, tapi bisa melihat juga dari gadget-gadget, dari medsos ini. Apakah KPI ini bisa maksimal untuk memberikan semacam batasan-batasan atau pengawasan itu? Pengawasan di media sosial? Ya, media sosial. Soalnya kan sekarang KPI belum bisa masuk menyentuh ke media sosial ya? Ya, memang sampai saat ini regulasi yang mengatur KPI, kewenangan KPI hanya memberikan pengawasan pada TV dan radio. Kita tidak memiliki kewenangan mengawasi platform media baru di media sosial. Meskipun hampir tiap hari ini banyak pengaduan. Bahkan sekarang yang udah berubah nih, orang udah jarang nonton TV nih. Lebih banyak nonton YouTube lah, TikTok lah kan, IG dan segala macam. Tapi sampai saat ini itu belum menjadi kewenangan KPI, tapi hampir tiap hari itu ada pengaduan terkait konten-konten yang ada di media sosial. Tapi yang perlu dipahami bahwa itu memang belum menjadi kewenangan KPI. Tapi ketika ada lembaga penyiaran, baik TV maupun radio, ngambil tayangan dari platform media sosial, diangkat di TV-nya, di radionya, itu sudah menjadi kewenangan KPI. Selama mereka di platformnya masing-masing, belum menjadi kewenangan KPI. Tapi ketika ada tayangan ditayang di TV, sumbernya dari medsos, itu sudah menjadi kewenangan KPI. Selama itu sudah disiarkan di lembaga penyiaran. Tapi justru sekarang yang lebih berbahaya itu yang medsos ini, Gus. Soalnya nggak bisa dibatasi, nggak bisa diawasin, tapi anak-anak dan semua orang hampir tiap hari itu nontonnya dari medsos saja nih, dari gadgetnya langsung. Ya. Apakah ada rencana nih KPI mungkin melalui DPR RI Komisi 1 khususnya kan membuat satu regulasi supaya bisa ngawasin juga medsos segala macam? Ada rencana untuk itu? Ya, kalau soal kewenangan itu ya kita masih nunggu ya. Kami sedang berandai-andai itu. Tapi tidak merasa perlu untuk mengajukan kewenangan itu? Ya, saya kira karena KPI tetap saja bahwa itu menjadi PR bersama, tidak hanya KPI, bisa jadi Kementerian Kominfo, DPR. Ya kita sih nunggu itu menjadi kewenangan siapa ke depannya. Jangan sampai seolah-olah nanti dianggap KPI terlalu berambisi atau yang lain-lain. Bahwa kita menunggu bahwa. Tapi sebenarnya ini bukan masalah ambisi, barangkali ini masalah untuk menjaga generasi muda kita itu supaya tidak terkontaminasi oleh tren-tren yang barangkali menurut kami di Indonesia ini masih negatif nih. Yang jangan sampai masuk ini kan sulit nih. KPI ini apakah memang harusnya juga berjuang untuk mendapatkan hak itu harusnya? Ya kalau soal hak, karena secara undang-undang itu kita belum merasa itu hak KPI. Tapi kalau memang itu menjadi mandatnya nanti ke KPI, tentunya kami akan bersinergi dengan banyak pihak, karena memang soal platform media baru ini kan memang sudah dari kemajuan teknologi, bahkan kita tahu bahwa para pengguna media sosial dalam banyak hal itu sudah banyak gitu loh, dan itu sudah menyasar bahkan di tangan masing-masing melalui gadget masing-masing, baik anak-anak maupun orang tua. Sulit dikawasin ya, sulit diawasin. Nah, kalau pengawasannya tentunya ketika itu menjadi kewenangan siapapun lah, mungkin KPI atau lembaga lain ke depannya perlu mungkin belajar dari negara lain dalam konteks pengawasan media sosial. Karena ini penting, karena walaupun kita tahu bahwa media sosial ini dampaknya bisa positif, bisa negatif kan begitu. Tidak semua yang ada di media sosial itu negatif. Tapi bagaimana kita bisa mengeliminir, mengurangi dampak buruk itu seperti apa. Betul. Meskipun per hari ini belum menjadi kewenangan kami, tapi dalam beberapa kegiatan KPI juga selalu ada pertanyaan itu di setiap kegiatan kita. Gimana? Kita sampaikan, pertama sampai sekarang ini belum menjadi kewenangan KPI, tapi kami selalu minta kepada audien yang menjadi peserta kegiatan KPI, baik melalui literasi, kegiatan diskusi, kita sampaikan untuk tetap menjaga dari diri masing-masing keluarga, untuk terutama ke anak-anaknya, untuk
menggunakan media sosial, platform media sosial secara bijak. Jangan sampai itu digunakan ya dengan sendirinya, tapi lama-lama nanti bisa berdampak, terutama kalau ada yang merasa dirugikan, kan bisa mengadukan kalau di media sosial. Tapi pengawasnya sampai sini belum ada. Berarti sekarang kita mungkin lebih meminta para orang tua sendiri ya, barangkali di keluarga masing-masing yang mengawasin anak-anaknya supaya jangan bermain gadget dengan konten yang mungkin harus dilihat nih, mainnya apa nih, supaya tidak merusak mental ataupun moral mereka ya. Ya, tentunya harus ada batasan. Misalnya penggunaan smartphone bagi anak-anak usia sekolah ya. Penting ini bagi orang tua, mungkin di hari-hari tertentu atau dibatasi jamnya. Karena kalau ya banyak pakar sudah menyampaikan kecanduan gadget dan yang lain-lain itu juga sudah tidak baik buat anak usia pendidikan. Dan ini memang harus juga selalu disampaikan bahwa selamatkan generasi muda juga ya pembatasan waktu kan gitu. Ya, berarti tugas dari masing-masing orang tua juga lah harus ya orang tua dan mungkin guru di sekolah juga mengingatkan kepada siswanya bahwa media sosial itu benar memang tidak semuanya negatif, ada positif, tapi ya secara bijak penggunaannya. Orang tua bisa mengontrol kan begitu. Ya kalau misalnya smartphone-nya dikasih waktu misalnya sehari cuma 1 jam, 2 jam, setelah itu diambil kan bisa dilakukan bahwa semua hal ini tergantung pada hari ini meskipun belum ada pengawasnya secara resmi, tapi masing-masing pribadi bisa menjaga keluarganya terutama anak-anak terpapar dari dampak negatif platform media sosial. Karena memang juga sulit juga membatasi konten yang mau dipilih sama anak-anak ya, karena mungkin konten ini cocok untuk orang dewasa, tapi untuk batas usia tertentu untuk anak-anak nggak cocok. Nah ini membatasi akses mereka ini kan sementara memang sulit diawasin. Ya, ini kan berbeda dengan TV dan radio. Kita tahu bahwa di lembaga penyiaran terutama TV mesti ada kode itu di biasanya kanan bawah, harusnya di atas tapi karena biasanya logo TV-nya biasanya di kanan bawah ada kode D itu untuk dewasa, RBO, jam tayang juga ya. Jam tayang. Kalau TV kan biasanya jam tayang, oh ini harus di atas jam 9 malam. Begitu. Atau gimana ya, kalau ada kode dan jamnya. Kalau di media sosial ini susah karena memang ya suka-suka yang dia mau nyari konten apa akan ditemukan dan bisa jadi kontennya kadang nggak sesuai usia juga. Betul. Ini kembali tadi yang sempat tadi tanya di depan itu kan tentang sinetron nih. Banyak teman-teman juga orang tua agak sedikit concern nih. Kadang-kadang katanya, oh sinetron kita ini ada beberapa yang mungkin kontennya kurang mencerminkan pembelajaran untuk moral tuh. KPI gimana melakukan teguran barangkali atau gimana? Ya, kalau sinetron ini kan dalam kategori tayangan yang genrenya hiburan di layar kaca. Kita tahu bahwa hari ini lembaga penyiaran TV-TV juga ada yang fokus di berita, tapi ada juga yang hiburan. Nah, kita menyampaikan bahwa sinetron-sinetron terutama kita ini punya riset indeks kualitas program siaran TV, ini tahun ke-10. Jadi sudah dari periode-periode sebelumnya, kita untuk memotret program-program siaran yang berkualitas. Nah, sejak ini tahun ke-10, sebelum masih proses ya, karena kita masih baru masuk tahun 2024, tapi sampai tahun ke-9, tahun 2023 kemarin kita melihat ada 2 program yang belum berkualitas menurut riset indeks kualitas KPI, yaitu program infotainment dan sinetron. Problem-problem mana? Sinetron adalah soal nilai-nilai moral, misalnya nilai-nilai pendidikan yang kurang kan begitu. Lalu penggunaan kekerasan ketika sinetron itu latar belakangnya sekolah. Terus penggunaan pakaian di sekolah. Itu juga jadi perhatian kami. Jadi kita ingatkan bahwa sampai tahun ke-9 ternyata memang program sinetron meskipun tidak semua masih jauh dari nilai-nilai yang dibutuhkan, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai moralitas di negara kita. Nah, bagi kami selalu mengingatkan, memberikan pembinaan. Di sisi lain memang mungkin kos pembuatan sinetron ini juga mungkin menurut lembaga penyiaran juga kosnya tinggi. Jadi ya mungkin bikin kontennya selalu yang ya seperti itu terus. Dan lagi sinetron di Indonesia ini kan terlalu panjang. Kita tahu ya biasanya sinetron itu kalau misalnya anggaplah ratingnya tinggi, maka meskipun harusnya sudah selesai di panjang-panjangin. Sedangkan kalau kita belajar dari beberapa negara yang memiliki konten bagus itu sinetron paling panjang 40 episode 50 ganti baru. Nah, ini juga harus dirubah proses ini di Indonesia bahwa sinetron konten yang bagus itu kalau memang selesai 50 episode ya sudah kan tinggal yang lagi, bukan
Ya kan kita tahu banyaklah sinetron yang dari judulnya, terus dari judul orangnya udah nggak ada, sinetron masih jalan terus kan, kita tahu lah. Pernah nggak KPI memberikan teguran kepada yang film-film sinetron itu? Banyak sekali sinetron yang kita berikan sanksi, misalnya penggunaan ya pakaian tidak pas, bullying di sekolah, lalu juga ada juga sempat penggunaan memunculkan alat kontrasepsi di sinetron itu juga, apalagi soal jam tayang kan gitu, kita juga. Lalu terutama yang tutur katanya barangkali ya, kata-kata yang tidak pas itu ada. Jadi banyak hal terkait norma kesusilaan, soal kekerasan, pornografi. Jadi tergantung. Sering juga melakukan teguran ya, sering. Ya, sekarang teguran. Apakah didengar oleh para pembuat sinetron itu barangkali atau gimana? Ya, ketika setelah mendapat teguran ya kita juga mengingatkan. Ingatnya apa? Ya langsung dengan lembaga penyiarannya, dan bagi tenaga mereka ya mengikuti sekolah P3 SPS. Jadi komunikasi bagi KPI ini tidak dalam rangka perbaikan siaran di TV maupun radio, tidak hanya soal disanksi teguran saja, tapi pasca itu juga kita lakukan. Misalnya kita mengumpulkan lembaga penyiaran yang punya genre infotainment kan begitu. Biar sama-sama nih apa yang boleh tayang, misalnya soal pengangkatan, kenapa sih infotainment selalu mengangkat berita-berita yang negatif kan begitu. Kan dari keluarga selebritis juga banyak sisi positifnya, tapi prestasi. Yang menarik itu yang negatif biasanya. Banyak penontonnya biasanya. Nah, kenapa kita tidak coba bergeser ke sana? Kita bicarakan sesuatu yang baik lah di layar kaca. Prestasi ini. Lama-lama saya kira kita juga ingin memberikan tontonan kepada masyarakat agar tontonan bisa jadi tuntunan kan. Ketika bisa prestasi, kenapa harus seolah-olah yang selalu konflik dan lain-lain, itu kan jadi tangga. Ini nggak menarik. Meskipun ada penontonnya, tapi kita harus lihat bahwa sisi negatif, sisi tidak baiknya ketika tayang itu yang selalu dihadirkan ke publik kan begitu. Jadi yang harusnya dicari bukannya banyaknya penonton yang pengen mendengar gosip-gosip, tapi sisi pembelajaran dan tuntunan itu juga harus selalu diberikan ya. Ya, lembaga penyiaran kan kita tahu bahwa fungsi media salah satunya edukasi, ekonomi, budaya, perekat integrasi sosial. Kenapa kita tidak mengedepankan sisi edukasinya kan gitu, mengurangi sisi-sisi yang di luar yang negatif itu. Tapi kenapa ya? Sepertinya kok itu kurang komersial ya. Selalu pengen mereka itu tampilkan yang sisi yang gosip-gosip yang negatif saja, itu yang mungkin banyak penontonnya. Ya, kalau tayangan-tayangan, KPI ini setiap tahun memberikan 3 apresiasi. Pertama, apresiasi syiar Ramadan untuk tayangan-tayangan selama bulan puasa. Lalu ada anugerah penyiaran ramah anak, itu biasanya berbarengan dengan Hari Anak. Lalu terakhir anugerah KPI yang di akhir tahun. Jadi tidak semua tayangan di lembaga penyiaran itu buruk, tapi ada juga yang baik. Nah, kami harus memberikan apresiasi untuk mendorong agar program-program itu terus diproduksi, terus diproduksi lembaga penyiaran sebagai jawaban bahwa ini loh ada program yang baik. Dan kami harus mengapresiasi. Ketika program itu tidak baik ya kita berikan sanksi. Jadi KPI tidak hanya memberi sanksi, harus publik juga tahu. Kami juga mengingatkan publik ada program-program berkualitas, baik dari program berita, program ada siaran perbatasan, siaran peduli disabilitas, siaran peduli perempuan, peduli anak, itu juga kita berikan apresiasi sebagai tontonan. Jadi melihat TV tidak hanya yang sisi buruknya, tapi program-program yang bagus harus juga ditonton. Itu yang menjadi alternatif, bahwa kalau hari ini orang bilang tidak ada yang bisa ditonton, nah kita memberikan apresiasi, bisa dilihat di web KPI bahwa ini loh program-program yang bisa kebudayaan, program wisata budaya. Kita tahu bahwa hari ini kita tahu daerah tertentu menjadi sebuah daerah yang misalnya tadinya orang nggak kenal, gara-gara diliput di TV, akhirnya sekarang menjadi daerah yang destinasi wisata. Itu kan lagi-lagi dari lembaga penyiaran. Fungsi-fungsi itu lebih ditinggikan, diangkat terus kan gitu. Kekayaan, keanekaragaman di Indonesia ini harusnya yang lebih banyak diangkat, sehingga orang Aceh tahu Papua, orang Papua tahu Jawa, orang Jawa tahu Kalimantan, sehingga karena budaya kita ini sangat banyak, tidak hanya seragam, tapi dengan banyak bahasa, banyak suku, banyak alat musik, ini
sangat orang luar negeri aja suka dengan negara. Kenapa kita kenapa tidak kita sendiri lebih malah mengeksplor, banyak nggak kenal malah. mengeksplor lebih banyak tentang apa yang dimiliki Indonesia sendiri. Ya, tentang ini kembali ke Undang-Undang KPI ya. Ini kalau kita lihat nih Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 kan dibuat tahun 2002. Sudah cukup lama ini. Udah hampir 22 tahun ya. Nah, ini ada nggak kemungkinan, kan tentunya banyak pasal-pasal yang nggak cocok lagi dengan keadaan sekarang. Nah, terus kemarin draft revisi Undang-Undang Penyiaran itu kayaknya kok sekarang kandas di DPR nih, nggak ada perkembangannya. Apakah memang belum ada kesepahaman terhadap pasal-pasal yang akan dibuat itu? Ya. Atau ada konflik kepentingan barangkali menurut Gus? Ya, kalau itu sih pastinya bisa ditanyakan ke DPR ya. Kalau informasi yang kami terima itu kan sudah, karena yang sekarang ini kan inisiatif DPR ya, RUU Penyiaran, tentunya dengan usia 20 tahun, dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, banyak pasal-pasal yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Tentunya kami percaya bahwa DPR sudah mempertimbangkan itu semua. Kalau bagi KPI sih yang penting penguatan kelembagaan KPI misalnya antara KPI pusat dan KPI di daerah itu struktural dan anggaran pun sama dari APBN. Jadi biar koordinasi, tidak hanya koordinasi tapi sinergi antara KPI pusat dan KPID itu kalau sudah struktural itu lebih mudah kan. Dan anggaran juga penting karena kalau anggarannya dikembalikan ke daerah masing-masing ini juga agak susah karena antara daerah satu daerah lain anggarannya berbeda dan itu akan menyulitkan menjalankan tugas fungsi KPI terutama teman-teman di daerah karena perbedaan anggaran itu. Jadi sekarang kan KPI itu kan pusat dengan provinsi itu tidak menjadi satu struktur di atas ya. Itu masing-masing dipilih oleh Komisi 1 DPRD masing-masing. Kalau di daerah DPRD, Komisi 1 DPRD. Kalau KPI pusat kan dipilih oleh DPR RI, Komisi 1. Kalau KPID provinsi itu dipilih oleh DPRD, Komisi 1 atau Komisi A istilahnya kalau di daerah. Komisi A mereka ya. Jadi memang kalau gitu koordinasinya belum bisa dari atas ke bawah itu belum bisa ini ya. Ya, kita koordinatif, kita ada pertemuan-pertemuan misalnya rapat koordinasi nasional antara KPI pusat dan pesertanya teman-teman dari KPID se-Indonesia. Jadi kita kadang beberapa juga sekarang sudah ya teknologi canggih, kita juga bisa sesuatu hal terkait regulasi, terkait kebijakan yang harus kita sampaikan, kita bisa langsung melalui secara virtual, tidak harus dengan fisik kan. Gitu. Tapi ada kesulitan apa lagi karena tidak secara terstruktural dari atas ke bawah itu, secara nasional ke daerah kan nggak terstruktural. Kesulitannya apa? Barangkali dengan koordinasi itu pasti kan mereka punya ego sendiri nih, kami maunya begini, kami nggak mau ikut yang pusat. Nah, kalau soal kebijakan-kebijakan yang harus disepakati bersama, kita bisa berkoordinasi dan sebenarnya nggak ada kesulitan karena semua keputusan ada dinamika, bisa kita diskusikan, bisa kita selesaikan secara bersama. Dan itu juga kita mengusulkan KPI itu diberi kewenangan untuk mengaudit lembaga pemeringkatan. Semua orang tahu bahwa hari ini lembaga penyiaran yang menjadi dewanya adalah rating kan begitu. Sedangkan rating yang dibuat sekarang oleh lembaga pemeringkatan yang ada itu kan tidak ada pembanding. Tentunya dengan kalau mengacu dari negara lain kan mesti ada 2 lembaga pemeringkatan atau 3 atau lebih lah untuk pembanding. Nah kalau kita berharap ke depan KPI bisa mengaudit itu karena pengalaman di negara lain juga lembaga pemeringkatan bisa diaudit salah atau tidak kan. Lagi-lagi agar kita kan melihat program yang dianggap tidak baik masyarakat tapi kok ratingnya tinggi. Nah kan kita perlu audit benar apa tidak kan begitu. Karena memang rating sekarang ini saya lihat malah ke kuantitas ya bukan ke kualitas nih. Ya. Kebanyakan begitu ya. Kalau rating adalah kuantitas yang dihitung. Ya. Gimana kan harus berimbang antara kuantitas dan kualitas. Banyak justru sekarang yang kuantitasnya banyak tapi rating kuantitas banyak tapi kualitasnya tidak bagus. Nah, itu gimana yang nih caranya ini kan harus kita harapkan bahwa yang kuantitasnya tinggi harus banding dengan kualitas. Tapi kenyataannya kan tidak. Makanya KPI punya program riset itu untuk mengimbangi sebenarnya, untuk agar sama nih. Ini loh program yang, karena kita melibatkan tidak hanya KPI, tapi melibatkan 10 kampus besar di 12 provinsi, 12 kampus di 12 provinsi untuk menganalisa terkait tayangan-tayangan dari beberapa genre. Ketika dari segi kuantitasnya tidak bagus, nah ini kita lihat dari segi kualitasnya, versi KPI dengan beberapa kampus seperti apa. Kita temukan, kita sampaikan ini loh kebutuhan masyarakat, agar ya masyarakat yang
sudah terhibur dengan tayangan, tapi tayangan tidak bagus kan harus disesuaikan dengan masukan dari publik, karena kampus juga dari publik juga. Mereka juga menonton dan tayangan itu untuk dinilai untuk perbaikan, bukan hanya untuk sebagai penelitian, tapi harus kita sampaikan bahwa ada problem siaran yang harus diperbaiki, karena jangan sampai masyarakat mendapatkan tayangan-tayangan yang tidak sesuai kebutuhan mereka. Ini masukan dari sini. Kan masing-masing TV pasti berbeda nanti hasilnya dari ketika riset ini. Yang sama-sama harus kita sampaikan ke publik bahwa KPI melakukan ini yang secara kualitas, ketika lembaga penyiaran menggunakan kuantitas harus disamakan. Harus ada titik temu, jangan sampai ini terus berlarut-larut, masyarakat sebagai penerima siaran, penerima informasi menjadi pihak yang dirugikan. Kan? Betul, karena banyak kan sekarang kita lihat penonton yang pengennya gosip-gosip miring-miring ini yang malah itu yang dikejar-kejar terus setiap hari. Sehingga pelaku usaha ini kan tentunya wah ini yang laku ini gue produksi ini terus nih. Nah, itu yang kadang kan jadi sulit, artinya demand, supply demand ini kan masalah profit juga, masalah komersial. Ini yang sulit kita batasin. Ya, kita sampaikan juga lembaga penyiaran bahwa kita berharap lembaga penyiaran itu kan sehat. Sehat tidak hanya sehat penyiarannya, tapi sehat bisnis mereka masing. Kita tahu bahwa hari ini mungkin pasca pandemi, tapi kan sudah mulai merangkak ekonomi kita. Kita berharap ekonomi lembaga penyiaran juga bisa stabil. Hari ini memang banyak keluhan, misalnya iklan sudah banyak yang bergeser ke platform media baru. Makanya harus ada perlakuan sama ke depan, menurut saya segera ini, agar tidak hanya iklan lari ke platform media baru, tapi juga tetap bisa ke lembaga penyiaran. Jadi harus ada treatment yang sama. Ini yang dianggap bahwa ada ketidakadilan. TV diawasi KPI, KPID, TV radio, tapi sisi lain yang ini tidak bertuan. Sedangkan mereka juga menerima iklan dan kantong mereka tidak di sini, kan begitu. Sedangkan mereka, nah ini juga harus kita suarakan terus bahwa agar bagaimana lembaga penyiaran juga tetap bisa tumbuh berkembang, tapi mereka juga harus adaptif dan inovatif dengan perkembangan sekarang, karena hari ini lembaga penyiaran kalau tidak adaptif dan inovatif programnya sesuai kebutuhan masyarakat, maka pelan-pelan juga akan peminat juga akan berkurang. Gitu. Oke, masih banyak ini informasinya. Dan sebelum kita tutup ini ada satu pertanyaan yang barangkali kita harapkan dari KPI Pusat, ya, Gus Ubaid sebagai ketuanya, apa kira-kira program yang ataupun penyiaran seperti apa yang dibuat supaya menghasilkan siaran yang membuat generasi muda kita ini bisa menjadi generasi yang berkualitas dan bermoral untuk menghadapi Indonesia Emas 2045. Saya kira untuk menghadapi Indonesia Emas 2045, lembaga penyiaran punya peran yang sangat luar biasa, baik TV maupun radio. Karena sekali lagi fungsi media adalah selain fungsi informasi, edukasi, menjadi integrasi nasional, bahkan juga menjadi penyumbang ekonomi kan Indonesia. Ini bagi generasi muda, kalau tayangan-tayangannya bagus, tentunya kami minta lembaga penyiaran, karena ada yang gendernya berita, gender hiburan, tentunya nilai-nilai kebangsaan kita, nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan terus. Lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu daerah, agar mereka mengenal negara sendiri melalui lembaga penyiaran. Dan kita terus mendorong lembaga penyiaran menggunakan iklan layanan masyarakat untuk produksi, baik mereka sendiri atau menerima dari masyarakat luas, melayangkan ILM-ILM yang mengangkat nilai kebangsaan. Kita memiliki budaya, kita memiliki banyak ragam nilai-nilai norma, baik dari basisnya masyarakat adat atau yang lain yang bisa diangkat secara nasional. Dan generasi muda hari ini yang terutama generasi Z ini yang dianggap sudah terpapar platform media baru dengan smartphone di tangan mereka. Kalau kita hujani, kita bombardir dengan pemberitaan nilai-nilai yang bagus di lembaga penyiaran, nilai kebangsaan, nilai agama masing-masing, karena nilai Bhinneka Tunggal Ika ini, kearifan lokal kita munculkan, saya kira terutama ini soal bahasa. Makanya kita tekankan teman-teman di daerah ini, KPID terutama TV lokal itu juga ada yang menggunakan bahasa lokal, agar bahasa lokalnya tidak hilang. Di Jawa aja sudah berapa, bahasa di Sunda, bahasa Betawi. Kalau itu muncul lembaga penyiaran, minimal lembaga penyiaran ini ikut menjaga bahasa yang dimiliki oleh orang Indonesia dari seluruh
suku dari Sabang sampai Merauke ini tetap aman. Lestari, tetap lestari. Salah satu menjaganya adalah menggunakan bahasa itu di lembaga penyiaran, terutama lembaga penyiaran lokal di masing-masing, baik TV maupun radio. Termasuk kearifan lokal dan tradisinya mereka jangan hilangkan. Iya, jangan dihilangkan agar mereka tahu. Tinggal soal pengemasan, lagi-lagi soal kemasan lah, makanya perlu inovasi dan saya kira tenaga kreatif di Indonesia sudah sangat banyak, tinggal diberi kesempatan baik lembaga penyiaran untuk bagaimana sih kalau belajar dari K-pop, masa Indonesia nggak bisa kan begitu, konten kreator banyak, tinggal bagaimana sinergi kolaborasi agar kemasan-kemasan itu juga bisa disukai. Ya malah tarian daerah kita kan banyak yang malah lebih bagus lagi kan, ini dari kita misalnya Bali dan lain sebagainya itu, tarian Aceh, tari, terus lagu, bahkan budaya, musik. Saya kira itu bisa diangkat terus. Jadi kita tidak boleh pesimis, harus optimis. 2045 generasi muda kita kuat secara ideologi, nasionalismenya, mengenal budaya satu sama lain. Makanya harus juga lembaga penyiaran memberi kesempatan talenta-talenta muda, memberi penghargaan bahwa ketika ada talenta muda kita yang menjadi juara dimanapun diberitakan. Ini menjadi semangat bagi generasi muda yang lain untuk mencontoh, mau dari segi pendidikan, dari segi budaya, atau yang lain yang saya kira untuk menumbuhkan semangat 2045 bahwa negara kita menjadi Indonesia emas itu, ya kita nggak akan ragu karena kesempatan generasi muda hari ini diberi kesempatan yang sama dan konten isi siarannya pun mencakup semua yang ada di nilai-nilai tadi kearifan lokal, kebangsaan. Kita harus sama-sama bahwa Indonesia ini adalah final NKRI, harga mati yang harus kita sama-sama jaga, jangan sampai terjadi perpecahan. Perbedaan itu udah biasa, dalam momen apapun, momen politik, keberagaman itu biasa. Keberagaman udah biasa. Dan justru dari keberagaman itu kita bisa sama-sama mengangkat Bhinneka Ika. Kita angkat Indonesia ini benar-benar menjadi negara yang 2045 jaya negaranya, jaya ekonominya, dan generasi mudanya bisa menjadi generasi yang bisa mewarnai tidak hanya nasional. Kuat Jadi punya skill kuat, karakternya juga bagus Makanya juga mungkin mencegah perpecahannya, kita juga harus lembaga penyiaran itu banyak menaikkan tentang toleransi antar suku, agama dan ras antar golongan Penting juga nilai toleransi ini diberikan kepada generasi muda karena harus mengenal satu sama lain. Misalnya dulu kalau saya di pesantren sering misalnya ada teman-teman dari lintas agama main ke pesantren, yang di pesantren belajar ke sana. Jadi tahu kondisi masing-masing bahwa kita ini berbeda, ternyata perbedaan itu kalau saling silaturahim, saling ketemu ternyata menarik kan begitu. Ternyata kita tahu urusan orang. Ya sudah, urusan sana saudara kita yang sana dijalankan, kita juga menjalankan. Kadang kan karena sama-sama nggak tahu menghakimi, tapi ketika sudah saling komunikasi, sering bertemu, ternyata bisa sama, karena tentunya sama-sama punya nilai positif, yang dibutuhkan nilai positif. Nah, kenapa yang positif ini tidak kita satukan? Misalnya, problem kita apa? Semua agama pasti tidak suka dengan sampah. Ya sudah, itu kan menjadi persoalan bersama. Harus kita, lalu soal lingkungan misalnya, kita harus menjaga lingkungan. Semua agama pasti, semua suku juga berharap lingkungannya juga baik, tidak ada lagi bencana, tidak apa. Ini harus kita juga berbuat kebaikan di sama manusia, sama lingkungan, dan itu yang akan menjadikan Indonesia benar-benar ke depan tetap ada, dan itu diisi oleh generasi-generasi muda yang lebih tangguh dan untuk menjadi Indonesia Emas, mewujudkan Indonesia Emas 2045. Iya, betul. Terima kasih Gus Ubaid. Sama-sama Pak Edi. Dan kesempatannya yang berkenan datang ke tempat kami untuk ngobrol dengan kami di Headset On. Cendera mata dari Headset On buat Gus Ubaid. Terima kasih. Terima kasih juga Sobat Headset On, Edi Sharing Discussion yang telah setia menonton obrolan saya dengan Gus Ubaid atau Bapak Ubaidillah, Ketua KPI Pusat. Semoga sharing dan ilmu beliau bermanfaat buat kita semuanya. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik dengan narasumber yang luar biasa. Sampai jumpa.